don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku. Pengorbananmu selamatkan hidup
Pengorbananmu selamatkan hidupku. Kebenaranmu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkatmu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan namamu Yesus, karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku
sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I
Bapak Ibu semua. Mari lambaikan tangannya, Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Setiap hari, setiap waktu, sampai pagi ini Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah tuntun kita, Tuhan sertai kita dengan penyertaan yang sempurna. Hari ini Tuhan izinkan kita datang untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita sepakat di tempat ini hanya Tuhan yang ditinggikan dan disembah. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Ibadah kita bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita mempersembahkan segenap hati kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, sengaja kita tundukkan hati kita, kita siapkan hati kita. Kita membawa segenap hidup kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Bapak kami bersyukur buat anugerah yang melimpah dalam hidup setiap kami Tuhan. Bapak kami bersyukur buat nafas hidup yang Kau berikan pagi hari ini bagi setiap kami. Kami bersyukur kami bisa datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Bersama-sama kami menyembah, memuji dan meninggikan. Menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan pagi hari. Kami firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Yang menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Yang memberikan penghiburan kepada Yesus. Yang sakit disembuhkan. Ada pertolongan di dalam hadirat Tuhan. Saat kami menyembah Yesus, saat kami meninggikan nama-Mu, saat kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Di tempat ini Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan dari segalanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tidak dengan tangannya hamba ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Kami datang kepada-Mu. Tidak dengan tangan yang sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan hidup kami, persembahkan seluruh hidupku di atas mesbah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih bagi kami. Kami datang terima kasih bersyukur. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami persembahkan hidup kami. Terima kasih. Bersama-sama katakan kami bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa persembahan kami, ucapan syukur buat segala. Terima kasih.
henti-hentinya Kau mengasihi hari-hari kami dengan penyertaan-Mu Tuhan, dengan anugerah yang ajaib, dengan mujizat-mujizat Tuhan. Kami menyembah kepada-Mu, kami bersyukur Tuhan ajaib, kekasihan yang luar biasa. Haleluya Tuhan.
akan sampaikan Tuhan apa yang kau inginkan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Mosia Supriyanto, Gembala dari cabang kita yang ada di Sioban, dan juga Pak Mosia juga koordinator daerah Sipora dari GPI Rock ya. Kemarin ada 3 orang dari kerja kita, yang satu dari Sikakap, 2 dari Sipora, dan Niel Aula, dan Ibu Sarcelino, dan Lantik. Untuk mereka yang sudah dilantik, hari ini mereka ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah istri dari Mosia. Nathan adalah bentuk pelayanan kita di daerah Sioban. Silakan Mosia. Halo Bapak Ibu, kita hari ini luar biasa, kita semua mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Sehingga kita boleh ada di tempat ini saat ini dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Salam tadi sudah disampaikan Pak Beni. Saya Tuhan semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang Yesaya 40 ayat 27. Saya mengajak kita secara berganti-gantian membaca kebenaran firman Tuhan ini. Karena berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan terlebih yang melakukan. Amin. Dimulai dari saya, demikian firman Tuhan ayat yang ke-27. Nanti Bapak Ibu 28, kita bergantian sampai ayat yang ke-3. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Satu sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudara, kita bersama merindukan seperti yang dikatakan ayat yang ke-31 itu terjadi dalam setiap hidup kita. Bahwa di dalam segala situasi dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerinduan kita tetap mau setia kepada Tuhan. Amin. Itu kerinduan setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini dituliskan oleh Yesaya, memperingatkan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu mereka sedang ada di dalam situasi yang tidak baik ternyata. Mereka ada di dalam sebuah pembuangan di negeri Babel. Situasi yang tidak sulit, tidak gampang dalam setiap kehidupan mereka sedang dialami. Mereka mengalami penjajahan, ya, bahkan mereka ditarik dari bangsa Israel untuk mendiami negeri Babel dan mereka dipekerjakan sebagai pekerja yang
tidak manusiawi, boleh saya katakan demikian, ya. Yang mungkin beberapa tahun yang lalu sudah dialami oleh bangsa kita, pendahulu-pendahulu kita, bagaimana bangsa kita dijajah, ya, oleh bangsa lain dalam waktu yang cukup lama. Ya. Mereka menjadi pekerja yang mereka diperbudak, ya. Mereka tidak mengalami hal yang baik dalam situasi atau kondisi keberadaan mereka. Situasi ini dialami bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel menagih janji Tuhan bahwa mereka akan dipelihara oleh Tuhan, seperti bagaimana waktu bangsa ini dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Wah, mereka mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Setiap peperangan demi peperangan yang mereka lakukan pun mendapat pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu benar-benar disertai oleh Tuhan. Tetapi saudara, dalam kenyataan ternyata ketika mereka ada di dalam pembuangan, yaitu di negeri Babel, mereka mengalami situasi yang tidak enak. Mereka mengalami situasi yang tidak mereka seperti harapkan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka ada di negeri jajah, dalam pemerintahan kerajaan Babel. Keadaan yang sulit ini membuat bangsa Israel menjadi seperti yang dikatakan oleh ayat yang ke-20 tadi, ya. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bangsa Israel seolah-olah memang benar-benar dilupakan oleh Tuhan kalau melihat situasi kondisi pada waktu itu, ya. Mereka hidup dalam penjajahan. Oh Tuhan, ternyata kok hidup kami tidak seperti yang Tuhan katakan waktu kami ada di Mesir. Tuhan berjanji melalui Nabi Musa, ya, bahwa kami akan menduduki negeri yang berlimpah susu dan madu. Kami akan bersuka cita, kami akan bersenang-senang, hidup dalam kebahagiaan dan lain sebagainya. Tidak mungkin menjadi harapan kita masih. Ya, siapa di tempat ini yang tidak terus bersuka cita? Kita semua rindu, ya. Kita semua rindu mengalami hidup yang terus dipelihara oleh Tuhan. Tapi kondisi hari-hari ini, ya, sekarang kita tahu bersama, semua serba terbatas, semua serba atur, ya kan? Ya. Wah, dengan pandemi yang ada, kayaknya segala sesuatu menjadi, ya, banyak orang-orang yang dulunya punya berkat yang banyak tiba-tiba turun, omsetnya tidak ada lagi, ya. Beberapa waktu sebelum kami berangkat ke Padang ini, pergi ke salah satu tempat yang ada di Mentawai. Di sana ada banyak resort untuk dipersiapkan untuk wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan dari dalam negeri, ya. Wah, mereka cerita katanya dengan resort yang mereka punya, mereka bisa meraup banyak berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tetapi dengan pandemi yang ada, waduh Pak, sudah sekian lama, 9 bulan tidak ada satu orang pun yang nginep di homestay saya, ya. Waduh, kondisinya susah, ya. Kalau 9 bulan tidak ada yang nginep di sana, mau income-nya dari mana? Sementara resort sudah besar, butuh karyawan yang bisa mengurus semuanya itu, ya. Mereka harus gaji karyawan dengan tanpa ada pemasukan. Wah, kondisinya sangat susah, ya. Mungkin kondisi keadaan itu juga banyak dialami beberapa tempat yang lain yang ada di seluruh bangsa ini, bahkan ada di dalam dunia ini, ya. Saudara, kondisi keadaan yang sulit seperti ini kadangkala membuat setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya pun mungkin juga berkata seperti bangsa Israel ini, ya. Dikatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak memperhatikan aku. Kita ini sudah doa untuk khususnya buat pandemi, ya, COVID-19 ini sudah berapa lama? Mungkin dari sejak awal munculnya virus
yang ada, ya, yang sudah merebak ke seluruh dunia hari ini, ya, kita sudah berdoa, Tuhan, biarlah pandemi ini bisa cepat berlalu, sehingga semua boleh kembali normal, aktivitas kita tidak lagi terhalangi, bahkan bisnis, mungkin segala sesuatu yang kita kerjakan semua boleh berjalan dengan baik, tanpa ada halangan, sekat-sekat yang menghalangi, sehingga berkat-berkat Tuhan memang benar-benar yang tercurah kepada setiap kehidupan kita. Ya, tetapi dengan kondisi keadaan yang ada ini, wah, semua segala sesuatunya menjadi terbatas. Saudara, bangsa Israel juga meraung kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Waktu mereka menghadapi situasi, kondisi yang sulit yang mereka sedang hadapi, ya, mereka berkata kepada Tuhan bahwa hidup mereka itu benar-benar mengalami kesulitan. Lalu apa yang Tuhan katakan, ya, kepada bangsa Israel dalam menghadapi situasi yang ada? Kita lihat kebenaran firman Tuhan di ayatnya yang kedua dari pasal yang ke-40 ini. Yesaya pasal yang kedua, pasal yang ke-40 ayatnya yang kedua. Bisa ditahu. Ya. Tuhan Allah berkata kepada bangsa Israel, tenanglah hati, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Ini kata Tuhan kepada Yesaya untuk bangsa Israel, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ini dapat kekuatan daripada Tuhan. Yesaya bilang sama bangsa Israel bahwa di dalam pembuangan pun dia berkata seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi, bahwa segala dosanya telah diampuni, kesalahannya telah dilupakan. Saudara, dalam pergumulan kita masing-masing pun kita juga jangan lupa bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan kita. Tuhan tetap memperhatikan setiap kehidupan ini. Apapun situasi, apapun kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan juga mau menyatakan kebaikannya. Kenapa? Ya, karena Tuhan itu benar-benar mengasihi setiap kehidupan kita. Tuhan tidak mau hidup kita ini terhilang. Jadi benar yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik di dalam itu berbicara tentang kebaikan, berkat, ataupun sebaliknya berbicara tentang kesusahan hidup. Tuhan tidak pernah berjanji dalam setiap kehidupan ini bahwa ikut Tuhan itu hidup kita akan terus senantiasa mengalami, ya, kemulusan, tidak ada terjadi permasalahan, konflik atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ini yang dialami oleh bangsa Israel dan kita yang kita percaya itu juga yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Di ayatnya yang ke-28, sekali lagi saya minta tolong untuk Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28. Iya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Itu adalah Tuhan Allah kita. Kenapa kita harus berkata, Tuhan, Engkau seolah-olah sedang menyembunyikan diri dari aku. Tuhan, Engkau sedang tidak memperhatikan aku dalam kondisiku hari-hari ini. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel ini, tidakkah kau tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang terus mendengar setiap seruan doa kita? Ya. Tidakkah kau tahu bahwa Allah yang kekal itu Dia adalah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, kata kebenaran firman Tuhan, dan Dia tidak pernah menjadi lelah dan Dia tidak pernah menjadi lesu, ya, dan Dia tidak pernah
meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia terus ada ide-ide yang baru untuk menolong setiap kehidupan kita. Karena sesungguhnya semua kehidupan yang sedang kita hidupi ini semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Semua ada di dalam jalurnya Tuhan. Semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Semua ada di dalam rencana dan kehendaknya yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan Allah, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Allah mereka, yaitu Allahnya bangsa Israel, adalah Allah yang satu-satunya menciptakan langit dan bumi itu. Ya. Lalu kenapa kok bangsa Israel bisa menjadi berseru seperti yang tadi di ayat yang ke-27? Ya, saudara, bangsa Israel ada di Babel itu bukan 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi ratusan tahun. Seperti bangsa kita, ya, ada 3,5 abad dijajah oleh bangsa yang lain. Dalam waktu yang cukup panjang tentu akan mempengaruhi bagaimana perilaku sebagai manusia yang dijajah. Ya. Bangsa Israel punya kebiasaan yang baik waktu di Israel. Mereka menyembah kepada Tuhan Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Mereka setiap hari datang ke bait suci untuk berdoa, ya kan? Untuk memberikan korban bakaran, korban persembahan. Mereka bahkan mendengarkan setiap hari pengajaran-pengajaran yang disampaikan di bait suci. Mereka mengalami semuanya itu. Tapi ketika mereka ada di negeri Babel, semua itu berubah. Semua itu dengan sekejap mereka harus meninggalkan semua kebiasaan itu. Mereka dipaksa untuk tidak melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Mereka dipaksa untuk menghadap kepada Tuhan Allahnya bangsa Babel. Wah, itu situasi yang saya yakin dan percaya itu cukup menekan, ya, cukup menekan. Bahkan bukan hanya itu saja, ya. Ketika mereka dipaksa untuk bekerja sampai mengalami kesusahan hidup, bahkan mungkin maaf kata mungkin ada yang meninggal dalam kerja rodi pada waktu itu. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana kehidupan mereka di negeri Babel, ya. Dengan situasi yang terus berjalan, kehidupan, irama kehidupan yang terus mereka harus jalani karena kehidupan akan terus harus berlanjut, ya. Meskipun di dalamnya ada kematian, tapi di dalamnya juga ada kelahiran. Ada pernikahan, ya. Semua itu juga mereka harus lakukan. Bahkan mungkin dalam pernikahan bangsa Israel pun harus mereka menikah silang dengan bangsa Babel. Dan itu juga akan mempengaruhi perilaku atau pola hidup mereka di negeri Babel. Sehingga memaksa bangsa Israel itu untuk pergi beribadah kepada Allahnya orang Babel. Ya. Situasi kondisi yang sedang kita hadapi juga demikian saat-saat ini. Kita sudah berdoa sekian lama, kok Tuhan seolah-olah Tuhan kau udah dengar ya doa kita. Kok pandemi terus ada ya? Saya yakin dan percaya di dalam semuanya ada Allah yang turut bekerja. Kalau pandemi ini Tuhan terus izinkan boleh kita alami, yakin dan percaya saudara bahwa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi Tuhan sanggup menyelesaikan itu. Bangsa Israel menghadapi negeri yang bangsa yang besar, yaitu Babel. Wah, itu situasi yang sangat susah, ya. Itu situasi yang tidak gampang yang mereka alami pada waktu itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan punya kuasa. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap
tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Itu adalah kuasa Tuhan. Di ayat yang ke-15 sekarang. Ayat yang ke-15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air ditimba dan dianggap seperti butiran debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak terlebih besar dari abu halus beratnya di hadapan Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Bangsa Babel yang besar dan permasalahan yang berat pun Tuhan katakan bagaikan apa? Setetes air, ya, setitik air dalam timba, ya. Dan Tuhan juga katakan dianggapnya seperti butiran debu pada neraca. Saudara, persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita terus berserah kepada Tuhan. Sesungguhnya pulau-pulau, kata firman Tuhan, tidak lebih besar dari abu halus beratnya. Wow, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Dengan kondisi yang kami hadapi di Mentawai, ya, ini sedikit kesaksian yang saya sampaikan bagi kita. Ada banyak persoalan, ada banyak situasi yang Tuhan izinkan, ya. Waktu ya kami mulai memberi diri untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang ada di Mentawai, ya. Ada banyak situasi yang mungkin melemahkan seharusnya bagi saya secara pribadi, bahkan mungkin buat keluarga, ya. Dengan keadaan yang ada, dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan, wah, situasinya seolah-olah seharusnya membawa saya itu untuk ngapain saya tetap bertahan di Mentawai. Kemarin sedikit saya cerita sama Ibu Gembala. Dulu waktu mulai melayani di Mentawai ini, saya dibekali dengan uang 200.000. Itu pun dituntut harus doa pengerja ke Padang, biaya dari 200.000. Kapal 50.000 sekali jalan, PP 100.000. Itu pun saya harus berjalan dari Muara ke gereja. Kalau saya harus pakai ojek, mungkin seperti sekarang ojek online, ya kan? Saya harus kembali keluarkan kos untuk saya bisa sampai di tempat saya ada, ya. Saudara, dengan uang 100.000 mau hidup dengan apa? Sementara saya sebagai gembala, saya juga harus memberi teladan kepada jemaat. Kalau saya sebagai gembala tidak memberi persembahan di ibadah, ya bagaimana dengan umat-umatnya? Ya kan? Jadi saya harus beri teladan, saya harus memberi yang terbaik. Baru jemaat bisa melihat, oh begini loh ternyata. Saudara, dengan uang yang sebanyak itu, kalau saya mikir dengan kondisi saya yang ada di negeri asal saya, wah, ngapain saya harus bertahan? Susah-susah di sini, memikirkan ini dan sebagainya. Bahkan ya mungkin harus memikirkan sendiri untuk kebutuhan sendiri. Bahkan mungkin juga kebutuhan jemaat. Makanya saya bilang kalau melayani di Mentawai bukan hanya sekedar kasih makan secara rohani, tapi kita juga harus siap kasih makan juga secara dagingnya, ya. Wah, saya kalau pulang dari Padang dulu Bapak Ibu, ya karena saya tahu bagaimana kehidupan di sana, jadi saya pulang dari Padang itu bawa bawang 2 kilo, bawang putihnya 1 kilo, bawa cabenya sekian. Kenapa? Karena nanti saya pulang di Padang sampai dari Padang sampai di Mentawai, itu jemaat pada datang semua. Pak, aku cabai ya sedikit ya, ini apa sedikit ya. Lalu tinggalnya cuma berapa biji saja di rumah. Tapi saya tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Pak Benny sudah jalan 16 tahun Pak ya, kita sama-sama. Saya tidak pernah mengeluh kepada Pak Benny, Pak,
Kenapa kok PK saya kok hanya segini, Pak? Pak, situasi saya seperti ini, Pak. Saya tidak pernah mengeluh. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu sanggup memelihara. Saudara, sebenarnya saya mau bilang ini, Pak. Tapi ya, puji Tuhan, beberapa minggu sebelum kami datang ke sini, Tuhan kasih berkat kepada kami. Kemarin Pak Benny tanya, saya kok di base camp anak-anak ada ban mobil, itu punya siapa? Jadi sekarang saya bukan hanya beli ban mobilnya, Pak, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah kasih R300 untuk kami yang ada di Sioban. Semua karena kemuliaan Tuhan, ya. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Jadi benar Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari hidup kita. Meskipun mungkin kita susah, meskipun mungkin kita sulit kondisi keadaan ini, seperti yang dialami bangsa Israel pada waktu di pembuangan di negeri Babel. Waduh, mereka berteriak, Tuhan, seolah-olah Engkau Tuhan sedang pergi dari hidupku. Engkau tidak memperhatikan aku, apa yang Tuhan sudah pernah katakan bahwa kami akan menduduki negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu akan menjadi bagian kami, tetapi kenyataannya sekarang seperti ini. Saudara, sulit pun kondisi hidup ini, Tuhan sanggup ubahkan. Seperti kata firman Tuhan, ya, bangsa-bangsa yang besar itu bagaikan setitik air di dalam timba, dan dia anggap seperti butiran debu di dalam neraca. Itu berbicara tentang persoalan pada waktu itu. Bangsa-bangsa yang dimaksud adalah Babel pada waktu itu. Mungkin apa sekarang permasalahan hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau katakan, persoalanmu belum seberapa dengan pemeliharaan Tuhan kepada setiap hidup kita. Tuhan kita itu luar biasa. Saya datang ke Mentawai dengan tidak ada apa-apa dan tidak membawa apa-apa karena memang tidak punya apa-apa. Jadi apa yang mau dibawa? Kecuali nama Tuhan saja, ya kan? Iya. Tuhan kasih fasilitas. Tuhan mulai munculkan orang-orang benar yang bisa menolong. Itu pemeliharaan Tuhan. 2013 kalau tidak salah, Tuhan juga berikan kami rumah buat pribadi kami. Semua karena Tuhan. Kita bisa bangun gereja dalam pelayanan, semua juga karena Tuhan. Saya bukan tipe orang yang, wah kalau mau pelayan ini buatlah seperti proposal begitu kan. Karena kita sebagai seorang hamba Tuhan, pastilah kalau namanya pelayanan, siapa sih yang tidak berbelas kasihan. Tapi saya tidak pernah, Bapak Ibu, saya tidak pernah tulis proposal, saya tidak pernah merangkai puisi, bahasa-bahasa yang indah untuk saya ngomong kepada banyak orang. Tapi terbukti dengan apa adanya yang ada pada kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup kita. Meskipun di dalamnya, seperti yang dialami bangsa Israel juga kita alami. Pada waktu kami memulai membina anak-anak, ya, kami sempat kekurangan, ya, secara manusia. Wah, kami sempat tidak ada makanan, uang tidak ada. Saya bilang sama istri, masih adakah di pundi-pundi untuk melanjutkan kehidupan berikutnya? Semua sudah kosong, ya kan? Semua sudah kosong. Tapi Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Saya pergi antar istri untuk berdoa di salah satu tempat karena ada komunitas doa yang ada di sana. Saya pergi hanya antar, lalu saya pergi ke tempat yang lain. Dalam tidak ada apa-apa, Tuhan kasih uang di jalanan. Saya juga tidak tahu uang siapa, sampai sekarang pun tidak tahu itu saya. Ya, uang itu apa? Sepertinya uang itu lagi digenggam begini, ya, karena digulung-gulung, ya, dan itu jatuh di jalan. Kalau saya berpikir uang ini uang orang yang dari arah kampung sana ke sini, pasti saya sudah ketemu orangnya, ya kan? Karena jalannya kan saya sudah lewati.
Tapi saya tidak ketemu satu orang pun yang ketemu sama saya di perjalanan. Oh, berarti orangnya ini arahnya sama. Saya pikir orangnya juga ke sana. Ya. Akhirnya uang ini saya ambil. Waktu itu saya sama anak saya yang pertama, karena baru satu pada waktu itu. Anak ini tanya, "Pak, ini uang siapa?" Nggak tahu uang siapa. Kita kejar saja, kalau siapa tahu ada yang punya di depan. Saya kejar sampai ke kampung yang sebelah, ya, sebelah. Sudah berapa kilo saya berjalan. Motor pun saya buat tidak seperti yang biasanya saya jalan, ya. Kalau biasanya 20 km per jam, mungkin waktu itu 60 km per jam dengan kondisi jalan yang ada di sana. Pun saya tidak ketemu seorang pun. Wah, jadi ini uang siapa? Kembali, sampai saya kembali ke rumah. Istri sudah selesai doa, saya jemput, saya ngomong sama dia. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun kita tidak tahu ini uang dari mana, tapi itulah pemeliharaan Tuhan. Ada saja cara Tuhan, ya. Ada saja cara Tuhan untuk memelihara kita. Ini salah satu bagaimana Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Dan Nabi Yesaya pun sedang mengingatkan kepada bangsa Israel seperti yang dialami, ya, oleh bangsa Israel. Yesaya mau kembali kuatkan apa yang menjadi harapan di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Meskipun engkau di dalam penjajahan, meskipun engkau di dalam kesulitan, di bawah tekanan negara bangsa yang besar, Tuhan katakan bangsa-bangsa itu bagaikan setitik air di dalam timba. Kalau kita lihat air yang cuma setitik di dalam timba, kira-kira berarti enggak? Untuk apa arti daripada air setitik dalam timba? Kalau mungkin satu gayung masih bisa, ya, buat kumur-kumur kah atau gosok gigi dengan satu gayung, kalau terpaksa pun bisa, ya. Iya. Tapi setitik air yang ada di dalam timba, apa sih itu? Itulah permasalahan hidup kita di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada yang berarti sekali permasalahan itu di hadapan Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan, persoalan-persoalan yang Tuhan sedang izinkan terjadi, sebenarnya Tuhan mau memurnikan setiap kehidupan kita. Bangsa Israel, mereka ada di pembuangan. Tadi ayat yang kedua, firman Tuhan katakan untuk mereka menjalani pemurnian daripada Tuhan. Amin. Jadi kalau pandemi saat ini masih tetap ada, yakin dan percaya ini adalah persiapan bagaimana kita sedang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus disertai dengan gempa bumi, perang, deru perang di mana-mana, ya kan? Banjir, salah satunya ada penyakit sampar. Ini penyakit sampar sudah melanda seluruh bangsa yang ada di dunia. Mari kita tidak lagi menjadi terlelap dengan kondisi keadaan yang ada, tapi menggugah hati nurani kita bahwa Tuhan benar-benar sudah dekat. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Mari munculkan dalam hidup kita dan hati kita masing-masing. Suarakan kebenaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mau menginjil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pastikan keluarga kita, saudara-saudara kita, famili kita, teman-teman kita, bahwa ketika Tuhan Yesus datang nanti kedua kalinya, dipastikan kita ini menjadi orang-orang yang memasuki kerajaan yang Tuhan sendiri sudah sediakan, yang berlimpah dengan kebahagiaan dan sukacita di dalam kerajaan surga. Amin. Ya, saudara, kami hari-hari ini sedang giat untuk melayani jiwa-jiwa meskipun itu bukan jemaat. Dimanapun kami ketemu orang, kami mau sampaikan bahwa kepastian keselamatan itu harus kita miliki. Seandainya Tuhan benar-benar hadir saat ini, benarkah kita sudah yakin bahwa kita akan masuk surga? Amin. Saya dulu pernah ditanya dengan pertanyaan seperti itu dan saya jawab, yakin, saya pasti masuk surga. Kenapa?
Karena di surga hanya ada karena di kekekalan nanti hanya ada 2 tempat. Yang satu yaitu surga, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua, neraka, tempat yang penuh penderitaan, dan saya tidak mau menderita. Makanya saya bilang yakin saya pasti masuk surga. Meskipun dalam hati kecil saya, benar nggak saya bisa masuk surga? Betul Bapak Ibu? Ya. Kita pastikan bahwa kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu benar-benar menjadi bahagia dalam hidup kita. Saudara, keselamatan bukan hasil dari usaha kita. Keselamatan bukan hasil dari pekerjaan kita, itu kata Rasul Paulus di dalam Efesus. Tapi semua adalah pemberian yang daripada Tuhan. Melalui iman percaya kita, benar-benar mari kita aplikasikan itu dalam setiap hidup kita. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita kembali lagi sekarang memusingkan diri dengan apa yang ada pada kita di dunia ini. Karena semuanya akan berlalu. Ya, kemewahan, ketenaran yang beberapa tahun lalu dialami oleh beberapa orang, dengan pandemi yang ada secepat kilat semuanya hilang. Mobil mewah semua mungkin sering untuk konvoi di jalan-jalan, sekarang kemana? Mereka sedang parkir saja di garasi mobil mereka. Kemarin ada juga orang upload statusnya dengan memakai masker. Salah seorang ibu, dia bilang bersyukur dengan pandemi yang ada, karena lipstik yang mahal pun tidak harus kita beli. Ngapain beli lipstik yang mahal kalau kemana-mana harus pakai masker pun ada yang lihat, ya kan? Iya. Jadi saudara, bahwa apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan katakan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Kembali ayat yang ke-31 dari Yesaya 40 ini. Dia katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang berharap, ya, orang-orang yang berserah terus kepada Tuhan akan mengalami seperti yang firman Tuhan katakan. Artinya jangan kita pernah menjadi lelah, jangan kita pernah menjadi lesu dengan terus kita berharap kepada Tuhan. Meskipun pengharapan itu seolah-olah itu adalah kesusahan dalam hidup kita, tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan memelihara kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, ayat penutup di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja. Aku tahu sekarang, ya kan, kata Rasul Paulus, bahwa Allah itu turut bekerja, ya, di dalam segala sesuatu tanpa terkecuali, baik itu bicara tentang berkat ataupun pandemi yang ada Allah yang turut bekerja. Amin. Karena tidak ada situasi yang tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi pandemi ini, benarkah ini adalah tanda kesudahan zaman? Saudara, kita sekarang ada di zaman apa? Amerika pertama kali mengeluarkan statement Juni 2019. Mereka ada di 2020, ya. Mereka ada di new normal. Apa itu new normal? Bukankah itu zaman baru? Saudara, kita sudah ada di zaman baru. Tanda kedatangan Tuhan itu disertai. Nih, ada zaman baru. Baru nanti tiba kesudahan. Tuhan sudah dekat. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyongsong kehadiran Tuhan dengan kita berperilaku tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar menjadi sebuah kekuatan yang baru, bahwa benar Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita naikkan pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Aku takkan kekurangan aku. Terima kasih. Dia memberikan aku di padang yang berembun hijau, bimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Terima kasih Yesus. Dia menuntutku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan, pengakuan setiap kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi setiap hidup kami. Engkau Allah yang terus peduli dan mengerti dalam setiap hidup kami. Ajar kami untuk kami memahami apa yang Engkau mau dalam hidup kami, bahwa di dalam setiap situasi kondisi keberadaan kami hari-hari ini, biarlah Engkau menjadi sumber jawaban dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa saat ini buat umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir. Kalau di antara umat-umat-Mu ada yang mengalami beban permasalahan, ada yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidup mereka ya Tuhan, kiranya kekuatan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menolong mereka sekarang, memberikan mereka berkat-berkat yang daripada Tuhan, memberikan kepada mereka jalan keluar untuk setiap permasalahan dan persoalan mereka. Mari Tuhan belas kasihan Engkau nyatakan kepada setiap umat-umat dalam kesusahan hidup yang hari-hari ini dialami oleh beberapa bangsa-bangsa bahkan seluruh dunia. Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Pengakuan kami dari pujian yang kami telah naikkan kepada-Mu itu kiranya nyata dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu buat kebenaran firman. Kiranya firman ini menguatkan kami semua. Demi dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus diberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. 2006 saya menerima pelayanan di Matapai. Waktu itu Mesia sudah lebih dulu ya, 2005. Jadi 2007 apa 2008 Sioban gabung ke Tokyo. 2007-2008 ya. Waktu saya tahu saudaraku berapa kamu terima 1 bulan, saya kaget. Kenapa? Karena sebetulnya jauh dari, bahkan yang kerja di rumah tangga pun jauh lebih besar dapatnya daripada apa yang mereka dapat waktu itu. Jadi setelah saya terima pelayanan 2006 dan kemudian 2007-2008, waktu itu Sioban belum bergabung di bawah Tua Bejan. Dan ini membuat hati ini miris saudara, ya. 2008 200.000 bagaimana bisa hidup, ya. Tapi kenyataannya begitu. Diharapkan persembahan dari jemaat 50.000 sebulan aja tidak ada, ya. 1 bulan aja ada. Bahkan ada daerah yang lebih parah lagi saudaraku, 1 bulan itu cuma 20.000. Berarti sehari 1 kali minggu itu cuma 5.000 rupiah. Berarti ada jemaatnya itu ada yang 40, 50. Jadi saya ngomong dengan gembalanya, berarti ada yang masukin tangan di kantong persembahan, tapi tidak ada isinya gitu loh. Ya kan kalau dihitung aja 50 kali 1.000 kan 50.000 saudara.
Loh, persembahan cuma 25.000. Padahal semua orang masukin tangan di dalam kantong. Ya. Nah, jadi itu membuat menyedihkan. Ya, tapi puji Tuhan, seiring dengan perjalanan waktu, 2018 saya mengakhiri pelayanan di Tobejan. Di Sioban sudah berdiri gereja waktu itu, meskipun belum selesai. Tapi puji Tuhan, ada daerah-daerah yang sudah terbangun, saudaraku, dan di komplek di GBI Tobejan itu sudah berdiri sekolah, ada stasiun radio, gereja yang sudah memuat bisa 200 orang. Saya bisa tinggalkan, kenapa? Bukan dengan tangan hamba, tapi meninggalkan berkat-berkatnya. Nah, puji Tuhan, 2018 kita mulai pelayanan di GBI Rock, dan Hosea orang pertama yang bergabung waktu itu. Kemudian hari ini kita percaya gereja sudah hampir selesai ya. Kita akan dorong terus supaya gereja ini diselesaikan. Kemarin mereka sudah mulai pasang keramik, pasang plafon. Saya bilang, ayo selesaikan. Nah, biarlah apa yang sudah kita buat Bapak Ibu sudah ikut serta, karena di daerah Sioban ini ada asrama yang dibiayai waktu itu oleh Yayasan NES dari Jakarta, dan sekarang sudah ada sekolah. Jadi 2 anak sekolah minggu kita, Adit dan Lia, yang kita kirim belajar di sana setingkat SMP. Ini orang tuanya datang, dan di sana juga ada Nathan dan Fernie dari Yayasan AME Brazil yang mereka punya beban. Ya, Nathan bisa berdiri, mungkin mana istrinya Fernie? Oh, lagi bawa anak ya. Iya. Jadi Nathan ini orang Papua, saudara ya. Istrinya orang Ambon, yang kalau Bapak Ibu ingat, silakan duduk Nathan. 2 minggu yang lalu yang saya pernah saksikan, saudaraku, 2 atau 3 minggu yang lalu, Fernie yang waktu usia 9 tahun menang kerusuhan di Ambon. Nah, ini Fernie itu ya yang ditolong Tuhan, karena dia bilang setiap hari dia lihat ada kepala orang yang dibawa oleh pemuda dalam waktu perang, masa perang agama itu di Ambon sesama mereka, dan setiap hari dia lihat ada pemuda dari kampungnya yang bawa kepala orang. Kenapa? Karena kalau dia berhasil bawa kepala orang, artinya kepalanya dia masih ada. Jadi kalau dia tidak pulang lagi ke kampung, berarti kepalanya dia dibawa orang lain. Itu kira-kira. Jadi sehingga mereka mesti berjuang supaya kepalanya tetap nempel sama dia, dan dia bawa kepala orang, bunuh orang. Nah, saudaraku, dan ada Ibu Sarce Dino yang orang Toraja, mungkin bisa berdiri. Sarce ini istrinya Pak Hosea. Ya. Puji Tuhan, mereka boleh berjuang, saudaraku, untuk daerah itu, dan terima kasih untuk apa yang Bapak Ibu selama ini sudah lakukan, dan kita akan terus bekerja ya bersama-sama, dan kita percaya bahwa di tangan Tuhan melalui kita ya, pekerjaan Tuhan ini boleh terus berkembang. Ya, kita tidak hanya berhenti sampai satu daerah, tapi kita akan terus bekerja untuk daerah Sumatera Barat supaya Tuhan menangkan. Ya, terima kasih untuk Pak Hosea dan hari ini boleh melayani kita. Terima kasih juga untuk Sarce yang mereka berdua sudah berkorban banyak. Dan kalau Tuhan membalas dengan berikan mobil, saya percaya itu baru awalnya. Ya, sudah ada rumah, sudah ada mobil. Meskipun tinggalnya di kampung, tapi percayalah ya Tuhan tidak pernah lupakan. Ya, Nathan berjuang, dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil supaya bisa melayani Tuhan. Saya tahu Tuhan akan memberikan upahnya Nathan. Ya, meskipun tidak lagi jadi pegawai negeri sipil, tapi Nathan sudah jadi pegawai negeri surga, PNS juga. Ya. Tuhan yang akan membalas apa yang kalian sudah lakukan di sana. Ya.
Doa kita semua, kita terus berjuang bersama-sama supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama mendengar suara gembala minggu ini. Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Di dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat. Matanya tidak lamur, ya. Meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya. Dia sambut mertuanya. Lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek. Itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya. Lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dilakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan saudara. Kalau tidak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran daripada kuasa kegelapan dan mata berbicara vision. Ya. Kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati. Saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih saudara. Saya sukacita, saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal bapak saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin.
Jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring, saudara. Beliau sudah nggak ada, tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat, saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah kita pagi hari ini, siang hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama, memuji Tuhan. Sebab Kau besar, Pertolonganmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, kita yang sama seperti Engkau. Kau Allah kami yang besar, sebab Kau besar. Haleluya. tiada seperti Engkau, Tiada yang seperti seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami masih ada di tempat ini bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila setiap firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan bisa menjadi penyegar bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga menjadi pengingat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin bersama-sama berdoa bersatu hati Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan kota kami, Kota Padang ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga terendah ya Tuhan. Dan juga Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau kepada roda pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah setiap tindakan yang mereka ambil Tuhan itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Timotius Arifin Tuhan, beserta keluarganya Tuhan, dan juga Bapak Roni Daud Simeon Tuhan, dan juga keluarganya, beserta tidak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami Yohanes Bini Tuhan, dan juga Esther ya Tuhan. Berkati kira keluarga besar mereka ya Tuhan. Kira-kira roh-Mu ya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bila setiap visi dan misi-Mu ya Tuhan Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Hosea ya Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Biarlah Engkau paling mencukupkan setiap kebutuhannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk hotel di mana kami bisa beribadah ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati hotel ini Tuhan. Berkati ownernya ya Tuhan dan juga staf-staf manajemennya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menilik setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang membalaskan berlipat-lipat kali gandanya ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui perantara hamba. Mari Bapak Ibu kita katakan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Silakan dikasihi oleh Tuhan. Pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih
damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini hingga selama-lamanya. Percaya dan diberkati. Mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom, puji Tuhan, sampai berjumpa kembali di pergabungan minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.